melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Alam sejahtera buat kita semua. Saya akan mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI membacakan pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. Forum Purnawirawan Prajurit TNI menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari DPD et impera dan dari disintegrasi bangsa. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Bahlur Raji, Jenderal TNI Purnawirawan, Tiasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marskal TNI. Dan diketahui oleh
Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman purnawirawan, teman-teman tokoh-tokoh, teman-teman media, dan semua teman-teman, saya atas nama teman-teman juga mengucapkan terima kasih atas kedatangannya pada siang ini. Pagi-pagi tadi saya tanya Pak Harto, Pak, saya diminta menyampaikan sesuatu enggak? Enggak, kata Pak Harto. Saya tenang-tenang aja. Tapi begitu bilang ke depan, Pak Harto bilang, Bapak omongkanlah Pak, apa aja yang Bapak suka ngomongkan. Nah, oleh sebab itu saya sampaikan yang saya suka omongkan. Kita sudah minta waktu untuk ketemu Pak Prabowo pada tanggal 11 Februari yang lalu. Kita buat surat resmi untuk menyampaikan poin-poin ini, tapi sampai dengan saat ini belum ditanggapi. Pertanyaannya, apakah suratnya sudah sampai atau ada yang menyabut di jalan untuk tidak sampai, bukan urusan kita. Tapi yang jelas sampai saat ini belum ada tanggapan. Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang, bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Tapi karena dia mau titip anaknya untuk jadi wakil presiden. Jadi mestinya Bapak nggak utang budi ke beliau, beliau yang utang budi ke Bapak. Sehingga ingin kesampaikan ke tadi, Pak, lain kali nggak usah lah hormat-hormat banget, sedang-sedang aja lah Pak gitu. Yang betul Pak Jokowi mengumpulkan keluarganya bersama-sama berteriak, hidup Prabowo, terima kasih Prabowo. Bukan sebaliknya, Bapak yang sebut hidup Jokowi, salah. Jadi kalau waktu itu kami diterima oleh Pak Prabowo, salah satu poin yang kami sampaikan itu. Jadi kalau Bapak memuji-muji beliau, nggak pantas Pak. Negara ini rusak kan karena ditinggalkan beliau. Dan Bapak yang berjaksa kepada beliau, bukan beliau berjaksa pada Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, jelas, padat. Ini ya Pak ya. Kok ada orang nitip, tapi yang terima kasih yang dititipin. Baik, terima kasih ini Pak Harun Rozi. Masih semangat semuanya ya? Masih banyak ini nanti ya. Acara selanjutnya saya beri kesempatan ini kepada mantan Kasal, Mas Kasal Hanafi Asnan. Silakan. Mantan Kasal. Asli Kasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati koordinator pertemuan ini, koordinator Purnawirawan Prajurit TNI dan tokoh masyarakat. Terima kasih saya karena saya ikut diundang. Dan saya secara pribadi sangat bahagia sekali bisa hadir pada kesempatan ini. Jadi puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa sama-sama menikmati nikmatnya ini, nikmat Allah ini bisa bersama-sama kumpul di ruangan ini.
Saya juga seperti Pak Fahrul tadi, apa yang mau saya bicarakannya? Sudah lengkap tadi awalnya. Tapi saya hanya menyampaikan begini. Di luar itu sudah banyak beredar berita, apakah itu benar atau tidak. Mungkin para hadirin sudah juga dengar bahwa Pak Prabowo itu hanya 2 tahun. Apakah itu sakit ataukah kesehatannya tidak bisa melanjutkan tugas sehingga akan diganti. Ada rumor lagi bahwa beliau umurnya tidak panjang. Kan ngeri itu kalau begitu. Nah, dari sisi ini saya ingin menyampaikan kepada para hadirin. Karena saya dari TNI, memang saya belum pernah mendengar dari TNI, apalagi pimpinannya, menyatakan bahwa melindungi Bapak Prabowo. Seperti dulu zaman Pak Harto lengser, itu Pak Wiranto ngomong, keselamatan mantan presiden ABRI akan bertanggung jawab. Ini tidak ada sekarang. Meskipun rumor itu ada, betul apa tidak saya tidak tahu, tapi rumornya sudah nasional ya. Saya di kampung aja dengar ini. Saya kebetulan dari Jogja bener, Harita. Saya menyepi di Jogja itu masih dengar berita itu. Jadi sangat disayangkan kalau TNI tidak ada suaranya sama sekali. Sehingga dengan tidak ada suara TNI, anasir-anasir yang ingin berbuat sesuatu itu kemungkinan akan lebih percaya diri. Kami tetap mengharapkan TNI harus di belakang Bapak Prabowo. Apalagi kita yang purnawirawan, jelas lepas dari apa yang beliau lakukan, tapi beliau adalah presiden kita sekarang. Dan TNI akan menghormati jabatan itu. Saya tadi kemarin tanya, kenapa Parcok tidak ikut ya? Ternyata Parcok sudah dianggap oleh kita ya, di luar barisan. Banyak menyimpang dan dibiarkan saja. Jadi tidak satunya kata sama tugasnya. Tugasnya adalah tertib hukum, tapi sebaliknya. Ya para bapak ibu sudah paham sendirilah bagaimana Parcok ini berkelakuan atau berkiprah di Republik ini sekarang. Jadi intinya saya hanya berdoa ya, supaya Pak Prabowo jangan takut-takut lagi melangkah demi kesatuan bangsa dan negara ini. Lepaskanlah rasa terima kasih yang kebalik tadi, seperti Pak Fahrul katakan. Lepaskanlah perasaan itu, karena beliau adalah dipilih dan sudah diangkat menjadi presiden kita. Dan kita TNI, purnawirawan khususnya, ada di belakang beliau. Jangan takut. Mari sama-sama menghadapi hal yang kurang mengenakan ini. Yang langkah-langkahnya sudah kelihatan tidak menguntungkan bagi generasi kita selanjutnya. Demikian Bapak sekalian, mohon maaf hanya sekilas ini aja, dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ini mantan Kasau ya, Marsikal Hanafi Asnan. Baik, selanjutnya ini kami beri kesempatan kepada Bapak Purnomo Hidayat, AKBRI 75, jabatan terakhir Direktur Basis. Silakan ini Pak Purnomo Hidayat.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa kita semua, baik purnawirawan maupun tokoh-tokoh masyarakat, bisa kumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam rangka menatap keadaan bangsa ini ke depan. Kebetulan saya diminta oleh panitia untuk berbicara, dan kalau kita lihat tulisan di belakang saya, Silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI. Sebagai prajurit tentunya kita tidak akan berhenti untuk berjuang sampai kita mendapatkan tembakan salvo. Apapun yang terjadi, tadi senior sudah sampaikan, kita akan menjaga negara ini, menjaga keutuhan ini. Kitalah pemilik negeri ini. Kita bukan indekos di tempat ini. Kedua, kita juga ingin kebersamaan antara purnawirawan TNI dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita tidak boleh nanti dipisah, tidak boleh. Sekarang ada upaya bagaimana memisahkan kekuatan antara TNI, purnawirawan, dan rakyat. Tidak boleh terjadi. Kita pemilik negeri ini, kita harus pertahankan republik ini. Betul? Baik. Kebetulan panitia meminta saya berbicara tentang politik, keamanan, dan pertahanan. Keamanan itu adalah hasil daripada keputusan politik. Selanjutnya akan mempengaruhi kepada pertahanan negara Republik Indonesia. Negara kita bukan negara agresi. Kita hanya mempertahankan wilayah kita dari Sabang sampai Merauke. Tidak ada boleh orang mencaplok. Yang sekarang terjadi secara TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, berusaha kita menjadi negara seperti Singapura. Baik, saya mencoba melihat kepada studi kasus saja karena waktu memang terbatas tentang apa yang terjadi di negara ini. Selama pemerintahan masa lalu sebelum Pak Prabowo, Pak Joko Widodo, banyak keputusan politik, banyak kepres-kepres dan impres yang menjadi bom waktu sampai detik ini dan sampai kapanpun sebelum selesai. Contoh soal masalah kepres, impres, dan impres terhadap bantuan keluarga besar PKI. Saya sangat menyayangkan kepada seorang presiden, Pak Jokowi waktu itu, tidak melihat sejarah. Tidak ada orang Islam, tidak ada tokoh masyarakat yang membunuh PKI duluan. Tidak ada. Ini banyak orang Jawa Timur nih, Ustadz Kurniawan itu. Nah sekarang dibalik-balik, yang mendapat bantuan adalah orang-orang PKI. Korban-korban yang karena PKI tidak dapat apa-apa. Yang kedua, ada hal lagi yang sampai sekarang menjadi masalah di Republik ini. Keputusan pemerintah tentang proyek strategis nasional. Hak-hak rakyat tidak ada lagi yang diperhatikan. Contoh soal masalah PIK maupun 1 maupun 2. Kebetulan ini banyak teman-teman dari Sedang, ada Ustaz Husinuddin, kita sering ketemu di lapangan dan teman-teman yang lain. Mari kita lihat sejenak. Kok laut bisa dikapling-kapling jadi sertifikat itu di mana? Selanjutnya, hasil reklamasi itu dijadikan tempat atau perumahan yang istimewa, yang besar, yang mewah. Presiden Prabowo sudah menyampaikan, tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh ada perumahan eksklusif. Yang sayangnya,
pelaksanaan di lapangan sepertinya Presiden Prabowo hanya teriak di tengah padang pasir. Betul? Baik. Yang sering ke lapangan pasti menyatakan betul. Selanjutnya, masalah PIK 2. Yang bertanggung jawab adalah seorang lurah, harus ganti 48 miliar. Di mana seorang lurah mampu membayar 48? Ini Ustadz Husinuddin ini, tukang teriak di lapangan ini. Aneh. Coba kita lihat bagaimana apa yang dibuat di majalah Tempo dan apa pernyataan daripada orang-orang yang ada di sekeliling PIK 2. Mari kita dengarkan kita renungkan sebentar. Kita harus lihat bagaimana Singapura jatuh seperti sekarang. Yang ada di PIK 1 dan PIK 2 itu siapa? Kebijakan negara lain, kira-kira 400 juta rakyatnya harus keluar dari negaranya. Sebagian akan memilih republik ini. Nah, seandainya separuh saja masuk ke republik ini, ditambah dengan yang ada di sini, ditambahlah dengan komprador bangsa ini. Karena komprador di bangsa ini masih tetap aja jalan sejak zaman Belanda. Berarti kekuatan akan satu-satu. Pada saatnya republik ini bukan pemilik negeri menjadi presiden. Mau tidak? Ya, kalau tidak mau berjuang. Yang ketiga, masalah proyek strategis nasional kebanyakan adalah memberikan kerugian terhadap rakyat. Hak-hak rakyat tidak diperhatikan. Kalau kita suka belajar bahasa Indonesia yang sekolah, yang punya ijazah begitu, rakyat hanya menjadi pelengkap penderita. Ini kenyataan di lapangan. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah seluruh yang menamakan dirinya bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya tentang situasi politik agama. Agama sekarang agama Islam carut marut, berseteru antara kita orang umat Islam. Pemerintah tidak hadir untuk menyelesaikan demi keutuhan negara. Tidak hadir. Harusnya pemerintah hadir. Masalah ekonomi, saya tidak tahu bagaimana hitungannya begitu. Jadi pendapatan negara 87,4% harus melalui pajak. Nah, sumber-sumber alam yang ada itu kemana? Jualan pasir itu kemana? Pasir itu tidak perlu ditanam, tidak perlu menyangi, tinggal disedot pakai belalai, selesai. Nah, selanjutnya, ekonomi rakyat kita semakin sulit. Kesulitan ini saya mengkhawatirkan dan beberapa tokoh-tokoh baik senior saya maupun tokoh masyarakat mengkhawatirkan. Kalau keadaan ekonomi ini terus seperti ini, maka akan mempengaruhi kepada keamanan negara. Kalau terjadi keamanan negara tidak baik, maka akan mempengaruhi kepada pertahanan negara Republik Indonesia. Nah, tadi senior sudah sampaikan, kita berharap kepada Presiden Prabowo untuk tidak ragu-ragu bertindak. Kami para purnawirawan, kami para masyarakat ini yang ada di sini juga semua siap untuk mendukung Prabowo. Tegaslah demi kepentingan bangsa dan negara. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah takut. Keraguan, ketakutan itu akan memperbesar kemampuan pihak lawan untuk berbuat untuk kita. Negara sudah tidak baik, dalam kondisi yang sangat tidak baik. Baik, sebagai akhir kata saya akan sampaikan sebuah lagu kepada Pak Prabowo.
Moga-moga lagu ini walaupun sepotong diingat oleh siapapun pejabat negara ini. Jangan biarkan rakyat hidup sendiri. Betul? Baik. Kalau rakyat hidup sendiri, keputusan sendiri, tidak ada urusan orang lain. Dan kepada para tokoh masyarakat, kehadiran kami Purnaweran dimanapun berada, terimalah kami sebagai anak bangsa. Prajurit tidak akan berhenti berjuang sampai mendapat tembakan salvo. Betul? Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Purnomo Hidayat, Angkatan ABRI 75. Saya baru lagi nih Pak. Baik, kesempatan selanjutnya hadirin inilah Bapak Bastian Umar, jabatan terakhir Staf Ahli Gubernur Lemhanas. Silakan Bapak Bastian Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Wakil Panglima TNI, Wakil Panglima ABRI, Bang Farul, para staf Angkatan Udara, Mas Hanas Biasnan, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Selamat Subianto, Tuan Rumah Letnan Jenderal Soeharto, dan para senior sekalian dan para alim ulama yang saya hormati. Saya tidak bicara panjang lebar karena saya hanya dikasih waktu 5 menit. Saya hanya menanggapi masalah amandemen Undang-Undang Dasar 45. Lebih dari 20 tahun kita sudah berada mengikuti perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Saya lihat banyak sekali yang harus kita usulkan untuk segera dibenahi. Pertama, MPR tidak lagi lembaga tertinggi negara. Akibatnya pembangunan nasional sudah tidak terarah karena sudah tidak ada lagi garis besar haluan negara. Yang kedua, ketetapan MPR sudah tidak menggigit. Terutama ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan komunis dan seluruh ajaran-ajarannya. Apalagi muncul keputusan Presiden tahun 2022 dan instruksi Presiden tahun 2023 di mana PKI sebagai korban dan negara wajib untuk memberi kompensasi. Ini sangat menyakiti hati. Sangat menyakiti hati bangsa Indonesia. Bagaimana dengan keluarga-keluarga kita yang pahlawan revolusi? Enggak, ini agak sedikit emosi ya kita. Terus yang kedua, pemilihan pemimpin, presiden, wakil presiden, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Di sini terjadi NPWP, nomor piro, wani piro. Sehingga akibatnya hanya orang-orang yang punya uang yang dapat mengusulkan diri menjadi kandidat, bukan orang-orang yang mempunyai program baik untuk negara ini. Begitu dia terpilih, apa yang terjadi? Mau tidak mau, dia akan mengembalikan segala biaya yang telah dia keluarkan. Disinilah munculnya koruptor-koruptor. Yang ketiga tadi sudah disinggung Pak
Amin, masalah sumber kekayaan alam. Sumber kekayaan alam kita sangat banyak, sangat kaya. Seharusnya kalau dikelola dengan benar, rakyat Indonesia yang 270 juta ini tidak perlu bayar pajak untuk mengisi APBN. Tapi karena pengelolaannya yang tidak jelas, akibat amandemen Undang-Undang Dasar, apa yang terjadi? Munculnya kaum oligarki. Nah, ini yang agak sedikit, mungkin ini saran, tapi saran pribadi, bolehlah saya ikut nama saran Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Masalah rancangan undang-undang TNI dan rancangan undang-undang polisi. Kalau rancangan undang-undang TNI kita purnawirawan rasanya kita tidak ada masalah. Itu hanya masalah payung hukum aja yang selama ini belum ada. Tapi mungkin sedikit yang perlu kita kritisi supaya dalam pembinaan TNI tidak terjadi penumpukan. Karena saya dengar undang-undang yang sudah diketok tapi belum ditandatangani itu ada Pati bintang 1 masa pensiunnya tambah 1 tahun. Pati bintang 2 masa pensiunnya tambah 2 tahun. Pati bintang 3 masa pensiunnya tambah 3 tahun. Pati bintang 4 masa pensiunnya tambah 4 tahun. Kalau itu berlaku, sudah diberlakukan, maaf saya ngambil contoh Kepala Staf Angkatan Laut, kalau lihat dari tahun kelahirannya, pada bulan Juni 2025 dia sudah pensiun. Tapi kalau ini sudah diberlakukan, beliau akan pensiun ditambah 6 tahun lagi, Juni 2031. Ini mengakibatkan adik-adik yang di kolonel, yang di letnan kolonel jalan di tempat. Nah, ini perlu saya rasa kita ikut meminta bagaimana teknik pelaksanaannya pensiun ini. Yang kedua masalah Polri ASN. ASN berada di mana-mana. Padahal undang-undang Polri itu jelas. Kalau dia tidak bertugas di institusi Polri, mungkin bapak-bapak lebih tahu pasal berapa, saya nggak ngapal pasal. Dia harus mengundurkan diri. Tapi kenyataannya tidak. Nah, ini yang kita perlu sarankan kepada Bapak Presiden. Jadi intinya yang saya bicara sekitar 5 menit atau lebih sedikit ini, mungkin intinya kita berharap kepada Bapak Presiden segera kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana, Pak? Tadi masalah pengelolaan sumber daya kekayaan alam, banyak tenaga kerja asing, terutama tenaga kerja Cina, ya Pak Said itu, sampai hari ini tidak satu pun mereka pulang. Apa itu artinya? Padahal semua yang dia kerjakan di sini, tenaga kerja kita yang saat ini pengangguran bisa mengerjakan itu. Jadi kami menyarankan kalau kita setuju, juga tenaga kerja asing Cina secara bertahap dikembalikan, diganti dengan tenaga kerja kita yang saat ini nganggur. Boleh itu? Bisa kan? Nah, semua yang akan kita sampaikan nanti, intinya nanti akan dibacakan oleh Mas Sunarko. Jadi itulah kita berkumpul di sini, bahwa kita Forum Purnawirawan Prajurit TNI tidak diam-diam aja melihat kondisi situasi yang telah Bapak-Bapak sampaikan tadi. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.